Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, mahasiswa semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-15 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni dan Bapak Rendi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab terakhir bagian kedua tentang bela paksa nodware. Bela paksa atau nodware diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk membela yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyang-konyang atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Dan yang selanjutnya ada bela paksa yang melampaui batas atau nodware X. Diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kasual. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nodware X harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Dan yang selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga strategic force yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang terakhir, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melakukan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Dan yang selanjutnya ada melaksanakan perintah jabatan, disebut juga obliging bevel, yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 KUHP ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila A. Ada hubungan jabatan antara pemerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. C. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Dan yang terakhir ada alasan penghapus di luar undang-undang. Terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu satu, fungsi negatif dan sifat melawan hukum material. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali. Yang B, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin. Yang kedua, persetujuan izin dari orang yang dirugikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.